Persilakan, Pak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Seumur hidup kami tidak ada sahabat yang seperti Engkau. Bahkan suami atau istri kami pun tidak mampu seperti Engkau, yang tahu kelemahan-kelemahan kami dan semakin tahu kelemahan kami, tapi tetap setia kepada janji-Mu. Tetap Engkau mau menemani kami sampai nanti kami menghembus nafas yang terakhir, sampai kami berada di dalam kekekalan. Kami bersyukur Tuhan, kami yang tidak layak, penuh dengan dosa, penuh dengan ketidakpantasan, tetapi dicari oleh Tuhan, dipeluk oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, walaupun mengorbankan nyawamu sendiri. Kami bersyukur sepanjang hidup kami mempunyai sahabat seperti Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami ingin terus mengenal sahabat kami. Karena itu Tuhan, pada saat kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, membuat hati kami bergelora, hati kami menjadi berkobar-kobar, karena kami tahu kami sedang mendengar berita tentang sahabat kami. Dan biarlah kami boleh menaruh firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga iman kami diteguhkan dan kami dijauhkan dari dosa-dosa kami. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Kami bersatu hati pula untuk hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin, sehingga pemberitaan yang kami dengar itu semata-mata adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama sahabat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelumnya saya minta maaf, saya ingat terakhir giliran saya itu tidak hadir di tengah saudara. Pikiran saya blank, saudara, miss. Seingat saya waktu itu saya pikir itu hari Kamis, saudara. Nggak taunya sudah hari Jumat. Aduh, ingatnya sudah liwat hampir 45 menit, saudara. Minta maaf ya. Untung Tuhan melalui Ibu Cucu memberi kesempatan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membawakan firman mengatasi rasa takut. Saya share screen dulu, saudara. Firman yang saya pikir relevan sekali untuk hidup kita, terutama kita yang berusia sudah semakin lanjut. Mari kita baca 2 Tawarikh 20, saudara, ayat 1 sampai dengan 4. Saya sudah menyertakannya di PowerPoint ini. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan, saudara. Ini kisah Raja Yosafat di sebagian hidupnya. Ayat pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sebentar, saudara, saya atur file saya dulu ya. Saudara, seumur kita ini, saudara, seumur hidup Tuhan memberikan hidup sampai sekarang. Tentu saudara pernah dicengkeram rasa takut, bukan? Tapi yang saya mau tanya, pernah gak saudara dicengkeram rasa takut yang begitu menakutkan? Nggak tahu persoalan apa. Barangkali kalau saudara pembisnis,
Dahulu waktu dicengkeram perasaan takut karena terlibat hutang begitu banyak. Atau terlibat dengan hukum. Sampai-sampai jiwa saudara itu terasa lumpuh. Tidak aman dan tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara bila pernah, coba ingat-ingat, kapan terakhir saudara mengalami ketakutan seperti itu? Apakah masih ingat apa yang membuat perasaan takut itu begitu menguasai saudara-saudara sekalian? Saudara, saya membaca atau mendengar di YouTube, mendengar juga di TikTok, di medsos begitu, saudara ya. Salah satu kunci panjang umur orang-orang yang sudah usia lanjut adalah menghindari persoalan. Emang dipikir benar, saudara, jangan cari persoalan dalam hidup ini, apalagi di usia tua ini. Sudah, apa yang ada saja sudah cukup. Jangan cari yang boten-boten, yang bisa menakutkan kita, yang membuat kita stres. Nah, apalagi dicengkram ketakutan yang begitu sangat, saudara. Tetapi, saudara, kalau saya baca di buku psikologi, berkaitan dengan ketakutan dan waktu, ternyata, saudara, sumber ketakutan itu bisa dibagi seperti ini. Penyebab ketakutan itu berkaitan dengan waktu, saudara. Yang pertama, itu bisa berkaitan dengan ketakutan trauma masa lalu. Nah, hal yang terjadi itu di masa lalu, saudara. Tetapi karena ketakutan itu pernah menguasai jiwa kita, walaupun ketakutan itu telah teratasi dan telah lalu, tetap masih ada. Kalau kita membayangkannya, kita jadi takut, saudara. Akhirnya, walaupun ketakutan sudah lemah, sudah lewat, saudara, tapi trauma itu masih saja ada. Kita bisa bayangkan kalau misalnya, saudara, kita pernah jadi karyawan yang dibenci oleh atasan kita. Dan tanpa sebab dia memanggil lalu memberhentikan kita. Saat itu kita masih muda, kita bisa menanggungnya, saudara. Tapi trauma itu bisa terbawa sampai kita menduduki tingkat paling tinggi pun kita akan takut kalau tiba-tiba dipecat. Atau hal-hal lain, saudara. Kita pernah pilot waktu jadi pengusaha. Wah, itu juga menakutkan, menjadi trauma. Atau misalnya di antara kita ada yang pernah berkeluarga 2 kali, 3 kali. Pengalaman bercerai itu menakutkan sekali. Yang kedua, saudara, bayangan buruk masa depan. Penyebab rasa takut itu bisa bayangan buruk masa depan. Masa depan itu belum terjadi, Bapak Ibu. Tetapi bayangan buruk membuat kita hidup gelisah terus-menerus. Misalnya kita pernah hidup miskin bersama dengan orang tua kita. Atau masa remaja, masa pemuda kita benar-benar buruk sekali soal materi. Nggak cukup, kekurangan, dan kita takut lagi kembali ke masa-masa seperti itu. Itu menjadi trauma yang luar biasa. Atau saudara, misalnya kita pernah melewati masa tahun 98 di bulan Mei saat kerusuhan. Dan kita ada di sana, kita lihat pembakaran, kita lihat pembunuhan, kita lihat pemerkosaan. Apa bisa hilang begitu saja tuh dalam pikiran kita? Selalu kalau ada kerusuhan sedikit, kita sudah mulai dak-dikduk jantung kita. Keringat dingin mulai keluar. Kita ingat lagi peristiwa 98. Nggak mudah. Padahal, saudara, bayangan buruk masa depan itu belum terjadi. Belum terjadi. Ini berkaitan dengan trauma lagi masa lalu. Tapi yang ketiga, saudara, kita bisa mempunyai ketakutan karena persoalan berat yang kita hadapi saat ini. Persoalan berat, saudara, bukan persoalan ringan. Kalau kita misalnya diperhadapkan dengan tagihan utang 20 juta, saudara-saudara, barangkali kalau kita punya 20 miliar, 20 triliun, 20 juta itu enggak ada apa-apanya, betul? Kita nggak membuat takut. Tapi kalau uang di tangan kita, saudara, hanya 200 ribu dan utang kita 20 juta, itu menakutkan sekali. Dan kalau kita tidak bisa bayar 20 juta, kita harus angkat kaki dan tidak boleh meneruskan kontrak rumah kita yang sekarang ini. Wah, itu jadi persoalan berat, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu bisa terjadi dalam hal dan bentuk apapun. Ketakutan yang kita biarkan menguasai kita dalam waktu yang
cukup lama akan menimbulkan tekanan, depresi yang begitu rupa. Sampai-sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nggak kreatif lagi, nggak positif lagi. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lampau di awal tahun, ada seorang bapak, saudara. Kami ngobrol bersama-sama, dia mengeluarkan satu kalimat yang saya masih ingat. Dan bapak itu telah meninggal sekarang ini, saudara. Saya takut, Pak Beni. Saya tidak kuat menanggung persoalan seberat ini. Pikiran saya kacau sekali. Sebulan kemudian beliau meninggal. Saya pegang tangannya, saya ajak doa. Bapak, saya bilang, persoalan Bapak begitu berat, tapi jangan takut, ada Tuhan. Saya berusaha menguatkan bahwa Tuhan itu setia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa melihat seorang yang dicengkram ketakutan luar biasa. Seorang ibu masuk dalam message-nya, saudara, dia memakai medsos di jalur pribadi, dia berkata, hampir setiap malam, Pak, saya sulit tidur. Dari jam 2 sampai jam 3 baru bisa tertidur. Itu pun dengan minum obat tidur. Hanya 2-3 jam bangun lagi, Pak. Saya stres sekali tiap kali memikirkan persoalan yang saya hadapi. Jiwa saya dalam keadaan ketakutan. Nah, saudara, memang tidak semua ketakutan itu negatif, saudara. Ada ketakutan positif. Sebetulnya kita beruntung kita memiliki ketakutan positif. Misalnya, kalau kita takut mengalami kecelakaan, kita memperlambat jalannya mobil kita. Kita tahu kita tidak muda lagi. Refleks kita tidak seperti pada waktu kita muda. Nah, kalau kita takut, saudara, kena kolesterol, jantung yang tiba-tiba, kita memaintain makanan-makanan kita, tidak lagi makan makanan yang bisa mengakibatkan fatal diri kita. Bagus, bukan? Kalau kita takut akan masa depan kita, tidak ada, katakan tidak ada persediaan yang cukup, bagus. Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita telah mulai menabung, bukan? Jadi ketakutan, saudara, nggak selalu negatif sebetulnya. Ada yang positif, tetapi yang Allah inginkan adalah ketakutan yang bersifat menjajah jiwa kita. Ketakutan yang melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan berkata, jangan kamu takut. Nah, saudara, menarik sekali pada waktu kita belajar kisah Asa ini, itu situasinya begini, saudara. Raja Yosafat termasuk raja yang baik di antara raja-raja Yehuda, saudara. Dia bergantung pada Tuhan, dia membawa Israel untuk percaya kepada Allah, dia menyingkirkan Baal-Baal dari negara Israel. Kembali beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah aman, setelah ekonominya bagus, setelah diberkati Tuhan, ayat 1 mengatakan, datang persoalan. Apa itu? Setelah itu, Bani Moab, satu suku bangsa, Bani Amon, suku bangsa kedua, datang berperang melawan Yosafat. Masih kolaborasi dengan sepasukan orang Meonim. Kita katakan 3 suku bangsa berkolaborasi, membentuk pasukan yang besar, datang menyerang Yosafat dengan kerajaannya, kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, mereka telah mendekati kerajaan Yehuda. Kemudian datanglah laporan, saudara. Laporan apa? Bahwa 3 suku bangsa angkatan perangnya itu sudah parkir dekat Yerusalem. Kalau saya hitung-hitung, saudara, ya, mereka parkirnya di En-Gedi, itu kira-kira cuma 56 kilometer. Kalau ditempuh dengan perjalanan kaki, saudara, itu bisa ditempuh dalam setengah hari atau 1 harian. Sampai, berarti penyerangan tiba-tiba akan bisa terjadi hanya dalam waktu hitungan setengah hari atau 1 hari. Dan Yosafat begitu takutnya. Saudara, ayat ketiga A dikatakan begini, saudara. Yosafat menjadi takut. Saudara, dia raja yang penuh dengan pengalaman perang.
Raja yang betul-betul menguasai strategi peperangan dan tidak pernah kalah di dalam peperangan. Tapi kali ini kenapa dia takut? Saudara, tidak ada lain, kita akan berasumsi bahwa dia tahu bahwa gabungan 3 angkatan perang ini tidak mungkin dilawannya. Karena itu dia takut. Dan pada waktu dia takut, apa yang dia lakukan, saudara? Mari kita lihat. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, kalau engkau dan saya adalah seorang pemimpin, katakan top leader dalam sebuah perusahaan atau company yang besar, kita akan ketawa, saudara. Perusahaan mengalami persoalan yang kompleks, yang menakutkan. Lalu saudara, katakanlah presiden direkturnya meminta seluruh jajaran di bawahnya untuk berdoa. Pasti anggapan kita, ini orang pasti sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Kita ngerti doa itu baik. Kita ngerti doa itu adalah satu penyerahan dan memohon pertolongan. Tetapi bukan saat yang tepat. Kalau kita teman baik Yosafat, kita bisa berteriak atau kita bisa bisikan, "Hey Yosafat, do something. Ini bukan waktunya berdoa. Ini dalam hitungan jam. Tentara-tentara lawan itu bisa tiba di sini. Kosok kumpulkan rakyat, pergi ke alun-alun, suruh mereka berkumpul di sana, lalu berdoa." Wow, terlambat Yosafat. Lakukan sesuatu. Betul gak? Nah, saudara, kalau saya memainkan pikiran saya, iya benar juga. Yosafat, ayo do something. Paling enggak, kamu bisa lakukan beberapa hal. Apa itu? Pertama, saudara ya, Yosafat kan belum, Yosafat mengalami ancaman. Bukan cuma doa dong, lakukan sesuatu. Kirim utusan ke 3 angkatan perang itu. Adakan lobby, nego, kamu mau apa? Berapa harga yang harus kami bayar? Ya semua perlu ini, betul? Bawalah batangan emas, perak, uang kepada mereka. Penyerangan bisa batal, bukan? Nanti setelah batal, kita atur strategi untuk mengalahkan mereka. Bisa toh, gampang aja Yosafat. Dia cuma doa. Yang kedua, saudara, kalau mereka tidak bisa dinego, kemungkinan ada dong, saudara, mereka tetap agresif, mau menjajah. Selama negosiasi itu diadakan, nego juga ke negara-negara tetangga. Tolong bantu kami. Ya, nanti kalau menang, ada imbalannya. Betul nggak? Tentu harga yang harus dibayar tetap ada. Tapi tidak apa-apa. Rakyat selamat, dia selamat. Kerajaan Yehuda selamat. Atau kalau memang tidak mungkin menego musuh, tidak mungkin menego tetangga, siapkan strategi perang seadanya. Bukankah dia orang ahli? Bukankah dia tahu strategi apa yang harus dia lakukan sementara nego itu dijalankan? Siap perang, bakar semangat rakyat. Aduh, Yosafat, malah dikumpulkannya orang-orang rakyatnya di alun-alun untuk menyembah dia. Ini benar-benar kalau zaman sekarang, seorang pemimpin yang nggak tahu lagi apa yang harus diambil, keputusan apa yang paling tepat. Saudara, sepintas keputusan Raja Yosafat ini keputusan yang fatal sekali. Tapi yuk kita lihat ayat ketiga dan keempat. Saya teruskan ya. Ayat keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Seluruh rakyat di kerajaan Yehuda berkumpul. Jelas karena rajanya takut, mereka juga takut, saudara. Mereka tahu kolaborasi dari 3 angkatan perang ini dahsyat sekali. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, saya cuma baca sampai ayat 4 itu. Kelihatannya keputusan orang yang putus asa, seorang raja yang tidak tahu apa-apa. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya baca ayat yang kelima dan keenam, saya nggak tulis, saya bacakan saudara ya. Bunyinya seperti ini, saudara.
Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di bait Allah, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Saudara, doa Yosafat ini memperlihatkan iman yang bekerja di dalam dirinya terhadap Allah. Yosafat memimpin sendiri doa itu, saudara, kepada Tuhan. Dia tahu dia dalam keadaan ketakutan. Karena apa, saudara? Karena persoalan yang dihadapinya tidak mungkin bisa ditanggung oleh dirinya. Tidak mungkin bisa ditanggung oleh Yehuda. Tidak mungkin nego pun dengan negara tetangga untuk bantu dia akan bisa menang. Dan tidak mungkin juga nego dengan musuh. Musuh itu akan mau, saudara. Dia sudah tahu seluruh jalan itu buntu. Dalam keadaan dia dicengkeram ketakutan, dia datang pada oknum yang tertinggi, yang berdaulat, yang maha kuasa, Allahnya. Saudara, di dalam ayat 6 dikatakan, dan berkatalah Yosafat, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami." Saudara, apa kaitannya ketika dia berdoa, dia katakan Allah nenek moyang kami? Siapa nenek moyang Yosafat? Siapa nenek moyang bangsa Yehuda, bangsa Israel? Jawabnya adalah Daud. Jawabnya adalah Abraham. Siapa Abraham itu? Abraham adalah orang yang dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim untuk ke tanah perjanjian Kanaan. Dengan satu janji bahwa Allah akan menyertai Abraham, dan nanti dari keturunan Abraham, orang-orang di seluruh dunia akan mendapat berkat, termasuk orang di Indonesia, termasuk engkau dan saya. Nah, bagaimana mungkin kalau kerajaan Yehuda akhirnya dikalahkan oleh ketiga gabungan angkatan perang dari tiga suku bangsa, dan kemudian digenosid, dan kemudian lenyaplah bangsa Yehuda? Bagaimana mungkin janji Allah akan terpenuhi? Saudara, disinilah walaupun saya pikir Yosafat masih belum tahu bahwa dari keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat, itu adalah janji mesianik. Janji turunnya seorang juru selamat. Tapi sekarang kita lebih jelas. Kalau bangsa Yehuda dilenyapkan, saudara, juru selamat itu mau turun dari turunan siapa? Berarti janji Allah gagal, bukan? Rencana Allah untuk menyelamatkan dunia gagal, bukan? Dan engkau dan saya sampai saat ini tidak akan pernah mengenal yang namanya Yesus Kristus, juru selamat kita. Saudara-saudara, ketika dia mengatakan Allah nenek moyang kami, dia sedang berseru, engkau yang berjanji Tuhan, aku pegang janjimu. Lalu dikatakan, bukankah engkau Allah di surga? Jawabnya benar, Allah adalah Allah di surga. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Benar. Segala kerajaan, segala negara, segala bangsa diperintahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan yang berdaulat. Lalu dikatakan, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Betul. Hanya Tuhan yang bisa membuat seseorang itu jatuh atau tidak jatuh. Sehingga tidak ada orang yang bisa bertahan melawan Engkau, Tuhan. Saudara-saudara, lihatlah iman daripada Yosafat. Yang kita anggap doa itu sebagai satu jalan yang bodoh. Pengambilan keputusan yang nampaknya lemah. Tetapi Yosafat berpikir dari sudut yang berbeda ketika imannya berbicara. Justru langkah pertama yang terpenting di dalam mengatasi ketakutan, dalam menghadapi katakan problem yang begitu besar, dia mencari satu-satunya key person yang bisa memecahkan masalah dia. Siapa? Allah yang di surga. Allah yang menguasai bangsa. Allah yang berdaulat atas segala persoalan. Key personnya itu adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kita tidak naif dalam menghadapi persoalan. Begitu persoalan datang dan kita tahu ini di luar kemampuan kita, yang kita pikirkan siapa? Siapa key person yang bisa menolong kita? Saudara dengan saya pasti sama.
Kita pikir, apakah kita punya teman dekat, apakah kita punya saudara, apakah kita punya kenalan, pejabat yang bisa meloloskan kita dari persoalan yang berat ini. Belum tentu salah kita. Bisa jadi kita berada di dalam target orang-orang jahat. Kita cari. Tidak salah saudara, kita mencari kenalan, saudara, atau juga pejabat yang bisa menolong kita. Tapi jangan pernah lupa, key person yang tertinggi adalah Allah. Masuklah ke dalam kamar, ajaklah keluarga, ajaklah istri, ajaklah suami, ajaklah anak-anak untuk berlutut dan memohon kepada Allah. Allah dulu, saudara. Allah dulu. Jangan sampai kita bergerak pikiran kita, siapa yang bisa menolong kita? Lalu melupakan Allah. Bahkan menaruh Allah pada doa yang terakhir. Saudara, Allah adalah pribadi yang paling senang dipercaya. Allah adalah pribadi yang berdaulat. Dia ingin sekali kita menjerit kepada Dia. Dia ingin sekali mendengar ratapan erangan kita yang berkata, "Bapa, tolong aku tidak berdaya." Saudara, disitulah pentingnya kita mencari key person. Dan key person itu bukan pribadi yang lain. Key person itu adalah Allahmu dan Allahku, penciptamu dan penciptaku. Saudara, saya tertarik sekali ketika menyaksikan satu kali, saudara, satu video di medsos. Begini, saudara, ada seorang ibu yang namanya Siti Mafirah. Setengah tua, saya kira umurnya 50-an ke atas, saudara. Ia dan keluarganya ini keluarga miskin dan sedang mengalami kesusahan yang sangat-sangat. Kenapa, saudara? Keluarga ini berbelit-belit dengan hutang yang membengkak sampai demikian banyak. Dan akhirnya mereka tidak mampu membayar. Streslah ketika debt collector itu menagih, mengancam keluarga ini. Dalam keadaan dada yang sesak, jiwa yang tertekan, mereka cuma menangis saja. Tetapi tiba-tiba dia mendengar kabar. Ada seseorang yang mungkin bisa menolong dia. Saudara-saudara, dia punya banyak saudara, dia punya banyak tetangga, dia punya banyak teman. Tetapi tak seorang pun yang mau membantu dia. Ada yang mau membantu tapi tidak mampu. Ada yang mampu tapi tidak mau membantu, saudara. Itulah realita hidup, bukan? Nah, saudara, ketika dia mendengar ada seseorang yang bisa menolong dia, harapannya timbul, saudara. Tapi dia tahu orang yang disebut key person ini belum tentu bisa didekati. Begitu sulitnya. Tapi tiba-tiba dia dengar orang itu akan datang, saudara, ke daerahnya. Saudara-saudara, berjam-jam Bu Siti Mafirah itu telah menunggu orang itu datang. Kabarnya mau ke daerahnya, saudara. Dan benar saja, ketika orang itu datang, kerumunan orang berduyun-duyun hendak melihat orang yang luar biasa itu, saudara. Lalu ibu ini mulai menerabas brigade pas pampres, saudara. Dia mengejar orang itu. Tentu saat tangannya ditarik oleh pas pampres, saudara. Tapi ibu itu menjerit sekeras-kerasnya. Apa yang dia katakan, saudara? Dia katakan ini, saudara. Saya mau share dulu ya. Gambar ini cukup mengharukan hati, saudara. Dia berkata begini, "Pak Jokowi, tolong saya, Pak. Saya sedang susah. Saya terbelit hutang." Pas pampres yang menarik dia dan hendak menyingkirkan dia, tetap dia jerit-jerit. Akhirnya Pak Jokowi, biarkan, lepaskan ibu itu. Lalu ditanya, "Berapa hutang ibu?" "Saya punya hutang 3 juta, Pak. Saya nggak mampu membayar, saya stres." Lalu Pak Jokowi menatap pas pampresnya dan berkata, "Catat nama ibu itu, bayarkan sekarang." Lalu Pak Jokowi berkata, "Sudah, Bu, sudah lunas hutangmu."
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terharu dengan presiden kita. Hatinya memang baik. Dengan kedaulatan yang dia punya, dia menyelesaikan masalah rakyatnya. Tapi kita sadar nggak semua rakyat yang dalam kesulitan mampu ditolong oleh beliau. Tangannya terbatas, kekuatannya terbatas, kuasanya terbatas, uangnya pun terbatas. Tapi Bapak Surgawi kita adalah Bapak yang tak terbatas. Bapak yang mau mendengar keluhan kita. Bapak yang tidak pernah membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Bapak yang tidak berpandang kamu masih muda atau dia sudah tua. Setiap anak yang menjerit, Bapak, tolonglah saya, akan ditolongnya. Saudara, persoalan kita adalah persoalan yang kalau dibiarkan, mungkin kecemasan dan ketakutan itu akan merusak jiwa kita. Akhirnya hari tua kita bukan hari yang bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan. Seperti Bapak sahabat yang saya ajak ngomong di awal tahun yang saya ceritakan. Dia berkata, saya takut Pak Beni, saya tidak bisa menghadapi persoalan ini. Memang persoalannya rumit dan berat. Tapi saya ajak dia untuk berani menyerahkan kepada Tuhan. Dan Bapak adalah Bapak yang senang dipercaya. Saudara, saya mau cerita, satu cerita sebelum menutup. Saudara, saya pernah pergi dengan istri saya ke sebuah pasar. Pasar yang ramai sekali, saudara. Datang ke sana berdesak-desakan. Sampai saya capek sendiri jalan ke sana ke sini terpontang-panting. Saya berkata, kita istirahat dulu, kita cari kafe. Lalu kami minum di sana, saudara berdua. Melepas lelah di kerumunan pasar yang padat sekali. Nah yang menarik, saudara, saya sampai colek istri saya, lihat itu. Apa pemandangan yang menarik? Ada seorang gadis barat, saudara. Kecil, anak umur kira-kira 5 tahun kali, saudara. Sedang berjalan bersama orang tuanya. Seorang pria bule yang tinggi besar, lalu mamanya seorang wanita bule yang cantik, nampaknya juga badannya kekar. Tetapi yang menarik adalah gadis kecil itu menenteng koper, saudara. Saya terka itu koper baru yang baru dibelikan papanya. Nah sekarang saudara bayangkan, pria bule dengan di belakangnya ada gadis kecil 5 tahun. Berdesak-desakan di dalam kerumunan orang di pasar. Bagaimana jalannya saudara? Tentu gadis itu terpontang-panting. Maju selangkah, mundur 3 langkah. Ditarik lagi oleh papanya. Tapi gadis itu berontak. Beberapa kali papanya menyodorkan tangan. Saya terka, berkata, yuk, ayo, sini, kasih papa kopernya. Dia tidak mau. Dia tetap mau memikulnya sendiri, saudara. Menaruh di atas kepalanya. Saudara, saya berkata sama istri saya, aneh itu anak ya. Bukan dikasih bapaknya, dia pengen menanggungnya sendiri. Saudara-saudara, gadis kecil itu mungkin tahu bapaknya tinggi besar. Tapi gadis itu tidak tahu bahwa bapaknya mampu mengangkat kopernya dengan mudahnya. Anak itu mungkin tahu bapaknya itu, saudara, ingin menolong dia. Tapi yang dia tidak tahu, bapaknya itu punya hati yang mengasihi dia, yang tidak akan membiarkan dia dan kopernya akan rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian kita untuk percaya kepada Tuhan, itu tergantung pada engkau percaya gak pada Tuhan yang punya hati untuk menolongmu dan untuk menolongku. Serahkan segala sesuatu pada Tuhan, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh mencari jalan keluar pada teman kita, keluarga kita, pejabat yang kita kenal. Boleh. Tapi langkah pertama lebih dahulu serahkan pada Tuhan. Nanti Tuhanlah yang memberi hikmat. Orang siapa yang perlu dihubungi. Atau jalan keluar yang kita pikir itu jalan keluar terbaik. Ternyata Tuhan membuka pintu jalan keluar yang lain. Sangat ajaib bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat mengalami kemenangan secara ajaib. Saya nggak ceritakan itu karena terlalu panjang, tapi luar biasa sekali jalan itu. Tidak pernah dipikirkan oleh Yosafat. Ketika dia takut, ketika dia berdoa, ketika tidak punya jalan keluar, Allah menunjukkan jalan keluar yang tidak masuk akal. Dan Yehuda mengalami kemenangan. Saudara percayalah pada Tuhan. Ketika satu pintu yang kita harapkan terbuka, tidak terbuka, ada pintu lain yang telah dibukakan oleh Tuhan.
Percayalah bahwa Dia Bapa yang baik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, ada macam-macam ketakutan yang sering kali menjajah, memenjarakan jiwa kami. Tuhan, kami sering kali mengalami stres, beberapa di antara kami mengalami depresi. Kami takut dengan trauma-trauma masa lalu kami. Kami sering kali juga mengalami ketakutan membayangkan masa depan kami. Kami sering juga mengalami ketakutan dengan masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, kami akui semakin kami berusia, bukan semakin gagah kami, bukan semakin pandai, bukan semakin kuat, bukan semakin tahan menghadapi persoalan. Justru kami semakin rentan, rapuh, dan tidak berdaya. Tuhan, sekarang kami menyadari, ketika Tuhan membiarkan kami rapuh, rentan, tidak berdaya, karena Tuhan sedang mengajak kami untuk melihat Engkau, the key person of our problems. Engkaulah kunci, orang kunci yang bisa memecahkan semua persoalan kami. Karena itu kami datang kepadamu dan kami akan selalu ingat bahwa Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Allah yang dapat disandari, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Yesus saja, juru selamat yang telah Engkau janjikan, Engkau kirim, bahkan menebus kami, bagaimana mungkin Engkau menahan-nahan yang lain. Kami datang kepadamu seperti Yosafat mengajak seluruh orang Yehuda melihat Allah yang pernah berjanji, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kami ingin percaya pula masalah kami ke dalam Engkau, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, tegakkan terus iman kami. Jasmaniah kami, secara jasmaniah kami boleh semakin menua. Tetapi manusia batiniah kami biarlah diperbarui terus dari hari ke hari. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.